Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Selamat datang kembali di channel Candle Analyst. Buat yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa di subscribe dulu. Kita kembali menganalisa market atau candle atau chart di SAUUSD ya atau gold ya teman-teman ya. Sekarang masih tanggal 23 Februari. Jam 13:25 waktu Indonesia Barat. Sekarang bentar lagi nih jam 2, sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Jam 2, antara jam 2 sama jam 3 tuh biasanya market Eropa bakalan buka. Nah, kita lihat di sini kita analisa ya, teman-teman ya. Tadi pagi udah kita analisa, ini kemungkinan besar emas bakalan turun. Nah, di sini ternyata dia beneran udah mulai ada pergerakan sedikit ya, padahal belum belum buka market Eropa dan Amerika nih. Baru market Asia aja udah kelihatan dia ada penurunan. Kita analisa di daily dulu ya, teman-teman ya. Kita ambil range yang jauhnya dulu. Kita ambil range jauh terus nanti kita bakalan geser ke time frame kecil kenapa dia bergerak turun ya, teman-teman ya. Di sini aku mau hitung berapa ini? High-nya di 2034, low-nya di 1984 ya. Kita hitung pivotnya antara range ini ya, karena kan kira-kira dia udah mau bergerak turun nih ya teman-teman ya. 2034,6. Nah, kita buka kalkulator dulu ya. Aku nggak ada kalkulator soalnya ya, teman-teman. Nanti aku install kalkulator deh. Tapi aku lebih suka dari sini sih, dari Google. Gak apa-apa lah ya, sama aja ya. 2034,6. 2034,6 dikurang berapa tadi? 1984,2 ya. Ini support, kita ambil support yang ini karena kita mau cari pivot range yang ini ya teman-teman ya. Nih aku tarik garis ya dari sini. Nah, aku mau ambil pivot range yang ini teman-teman ya. 1984,2 kurang 1984,2. Kita hitung hasilnya. Oke, dibagi 2 ditambah 1984,2. Oke, 2009 ternyata ini pivot untuk range yang tadi ya, teman-teman ya. Ini pivot yang ini nih, range yang ini nih di 2009,4 ya tuh. 2009,4 kita bikin dulu. Kita bikin warna apa ya? Warna ungu kali ya, biar agak berwarna. Pivot pivot daily. Pivot daily. 2009,4. Oke. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini udah ada pivotnya. Ini banyak banget garis ya. Ini belum aku kasih nama nih. Nanti kita coba ke time frame kecil ya, teman-teman ya. Nah, ini di time frame H4. Kemarin juga udah kita analisa bareng-bareng ya, teman-teman ya. Di sini ada terbentuk candle pin bar atau candle shooting star. Ya, candle ini tuh tanda pembalikan arah dari pergerakan market. Misalkan market lagi naik 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 naik, nah terus kalian ketemu candle shooting star ini nih, shooting star atau pin bar. Aku sih biasanya nyebutnya pin bar aja udah ya. Candle-candle yang berbuntut-buntut kayak gini nih, berbuntut nih, ini juga berbuntut ya teman-teman ya. Ini aku sebut semuanya pin bar jadi biar gampang gitu. Intinya kan sebenarnya candle seperti ini tuh candle buat ngasih tanda ini market nih mau balik arah gitu. Ini mau balik arah dia. Jadi aku nyebutnya pin bar aja gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau nyebut kayak gini hammer, terus kayak gini shooting star atau candle kecil kayak gini doji juga bisa juga sih sebenarnya ya. Cuman lebih ribet sih kalau aku sebutnya semuanya pin bar. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini udah terlihat ada double bottom ya teman-teman ya.
Ini kan terbentuk double bottom ya teman-teman ya. Cuman kenapa dia bisa turun, kita analisa. Double bottomnya di sini nggak valid ya teman-teman ya. Double bottomnya ditembus. Di sini kalian bisa lihat ya, ditembus ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia mau bikin double bottom yang valid itu dia nggak ditembus ya, harus ada di atasnya kayak di sini misalkan 1 poin atau 2 poin atau 4 poin sih, maksimal 4 poin ya. Kalau di time frame gede itu biasanya dia range-nya lebih kelihatan jauh. Nah, kalau misalkan dia mau naik, dia valid ya, mau naik, dia nggak boleh ditembus. Ternyata di sini ditembus ya teman-teman ya. Jadi kena. Jadi kapan kita buat entry atau buat patokan, sebenarnya ada dua pilihan ya teman-teman ya. Ini aku mau bakalan geser ke time frame yang lebih kecil ya, biar lebih gampang karena aku biasanya kalau untuk apa namanya? Untuk eksekusi, action, entry, closing itu di time frame H1. Nah, di sini ya. Di time frame ini ya, kita bisa hitung jarak. Kita bisa hitung kapan kita bisa entry posisi atau kita bisa close posisi. Nah, di sini kita kita hitung dulu ya, tadi pagi kayaknya udah kita hitung ya. Buat kalian yang belum nonton deh, coba kalian nanti bisa lihat market Asia tadi pagi kayaknya udah sempat aku analisa karena di sini ada garisnya ya, teman-teman ya. Di sini udah ada garisnya. Jadi aku hitung pivot dari atas ini nih, resisten yang di sini. Nah, aku hitung sama support di sini nih aku hitung ya, teman-teman ya. Terbentuklah hasilnya di 2027 ini. Nah, di sini kan sebenarnya kita bisa open posisi sell. Kenapa aku nggak open posisi sell? Karena gangguannya tuh tadi pagi ya, kita sempat analisa di sini nih. Di sini dia terbentuk double bottom ya teman-teman ya. Ini ada satu, nah ini ada dua. Kenapa dia nggak jadi naik? Ternyata di sini di breakout ya, di breakout ini valid. Emas ini kadang-kadang di breakout kayak gini tuh bisa valid, bisa juga enggak. Jadi walaupun udah di breakout, dia tetap naik gitu ya. Jadi aku belum berani ngambil posisi sell tadi di sini. Justru aku tadi nungguinnya di daerah atas lagi, kemungkinan dia bakalan bikin double top di atas sini. Ternyata sampai 27 aja, sampai pivot yang tadi pagi udah kita hitung dia udah beneran turun. Jadi kenapa di sini kalian kalau lihat ya, di sini ada garis putus-putus nih, ada sell 0,03, ini posisi saya ya teman-teman ya. Saya open sell 0,03 di harga berapa ini? 2000 2022 ya teman-teman ya, di 2022. Kenapa saya ambil posisi di sini? Karena kalau misalkan saya ambil posisi di sini, ini masih bisa dia masih bisa naik lagi ya buat ngetes area 2034 ini. Jadi kalau misalkan dapat di 32, 2032 atau 2033 di area atas-atas ini kan lumayan gitu, lebih banyak profitnya ya. Ternyata dia beneran turun di 2027 teman-teman. Nah, terus kenapa saya ambil sell di sini? Karena saya nunggu apa ya, konfirmasi yang strong. Kayak gini ya. Ini di sini udah ada terlihat ada ini namanya pola engulfing ya, teman-teman ya. Atau jadi ini ada candle hijau, nah terus tiba-tiba dibanting sama dia candle merah seperti ini. Ini namanya candle engulfing. Pola seperti ini tuh ini bisa jadi pola untuk pembalikan arah ya. Cuman tadi pas saya mau posisi sell di atas ini, saya lihat lagi jam. Saya lihat jam juga belum mendukung ya, karena kalau misalkan di jam Amerika atau jam Eropa mungkin saya masih berani. Cuman ini tadi jam Eropa aja kan belum buka nih sekarang juga kan ya. Jadi saya nunggu dulu dia naik lagi. Ternyata tadi pas saya open posisi sell limit di 2027 ini, dia nggak kesentuh ya teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Di sini dia nggak kesentuh. Jadi pas dia udah turun, ya udah saya akhirnya tunggu dia close candle yang ini, saya tunggu dia close candle, akhirnya saya open sell manual di harga 2022. Cuman nggak apa-apa lah ya. Masih kebagian profit walaupun nggak sebanyak kalau misalkan kita dapat di atas. Nah, untuk gimana sih cara menentukan kalau misalkan kalian udah ada posisi sell seperti aku kayak gini ya, gimana sih cara menentukan stop loss dan juga take profitnya tuh kayak gimana sih? Nih, ini kita gampang banget nih teman-teman. Ini yang mau aku contohin, kita modify. Gimana caranya? Nih,
Ini kan ada apa namanya, ada area pivot ya, pivot di time frame H1 ya, time frame kecil. Nah, ini sekarang udah jadi resisten juga nih teman-teman ya, resisten di time frame H1. Nah, ini kalian bisa taruh stop loss di atas ini nih, 2027 nih. Untuk menentukan take profit. Kok gini sih? Modify market eksekusi. Stop loss nih teman-teman ya. 2027. Aku mau taruh di 2028 ya teman-teman. Karena kalau 2027 banget kan dia ada potongan spreadnya gitu kan. Jadi aku mau kasih jarak 1 poin untuk 2028 gini ya teman-teman ya. Untuk take profit ini kita coba ini dulu deh ya. Gimana nih? Close market sell. Loh. Salah guys. Bentar ya. Modify. Oh, ini teman-teman, maaf. Salah tadi, nggak usah dirubah ininya. Kok pantesan aja kok beda tampilannya gitu ya. Ini posisi kita nih teman-temannya, ini kita ubah di sini. Untuk stop loss 2028, untuk take profit bentar ya, kita analisa dulu ya. Ini kita pasang stop loss dulu untuk stop loss. Nah, ini udah terpasang stop loss di sini ya teman-teman ya. Ini sekarang kita kecilin dulu. Nah, ini kan tadi udah kita hitung nih teman-teman ya, untuk di time frame daily atau D1 ini ya. Kan udah kita hitung nih jarak antara support di sini dan resisten. Ini udah bisa dibilang jadi resisten ya teman-teman ya. Ini udah kita hitung tadi dapat di 2009. Kemungkinan besarnya dia bakalan ngejar ke area sini ya teman-teman ya. Ke 2009 ini. Jadi aku mau pasang untuk take profitnya di 2009 nih. 2009. Oke. Nah, aku pasang take profitnya di area pivot daily ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini begitu aja ya teman-teman ya. Kita lihat di time frame M30 juga masih ini di breakout ya, di breakout, supportnya di breakout. Ini kemungkinan bakalan turun terus. Nah, ini kalau di M15, oh tadi juga sama ya. Di M30 dan di M15. Nah, nih. Ini dia mau terbentuk kalau misalkan nanti close candle, pas udah tutup candle ya, pergantian candle berikutnya dia bentuknya seperti ini nih. Bentuk hammer atau pin bar nih. Ini udah tanda-tanda dia mau balik arah naik lagi nih. Itu jadi buat kalian kalau misalkan nanti close candlenya seperti ini, candlenya kalau misalkan ragu boleh ditutup aja ya teman-teman ya. Karena hari ini kan udah kita cek juga tadi kayaknya nggak ada berita yang kuat-kuat amat buat ngedukung emas turun jauh hari ini ya teman-teman ya. Tuh, lihat Jepang libur banknya, terus Euro, USD juga nggak ada berita yang impactnya tinggi buat ngedorong emas buat turun jauh. Jadi kemungkinannya nggak bakalan jauh-jauh amat sih. Jadi kalau misalkan kalian udah open posisi sell, udah sekiranya udah profit udah cukup, udah diambil aja sih kalau menurut aku ya. Cuman kalau kalian mau konsisten buat ngikutin stop loss dan take profitnya, ngikutin sesuai analisa kalian, kalian bisa ikutin aja kayak gini ya. Kalau mau ikutin, kalau enggak, kalau kalian punya analisa sendiri atau punya cara ngitung stop loss dan take profit ya, lebih tepatnya money management ya teman-teman ya. Kalau kalian punya MM yang lebih akurat, kalian bisa gabung aja ke komunitas kita guys. Nanti kita sharing-sharing bareng di komunitas, nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi atau di kolom komentar ya. Terus buat yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, terus kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar, nanti kalau sempat saya baca, saya bales di YouTube atau bisa saya bikinin video juga. Mungkin untuk market Eropa ini sampai sini dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi di market Amerika ya teman-teman ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.